Oke, selamat datang semuanya. Jadi di video ini kita akan coba ngebahas tentang tips gimana caranya nyari Git exposure. Ini jadi tips buat para bug hunter gitu ya. Nah, buat kalian yang mungkin belum tahu apa itu Git exposure, jadi simpelnya buat kalian para developer, kalian kan sering pakai layanan Git gitu ya. Nah, di project kalian mungkin ada ketidaksengajaan kalian itu nge-expose hidden directory Git gitu, yang dimana bahaya dari Git exposure ini adalah kalian bisa lihat di sini bahwa di sini bisa terjadi yang namanya sensitive information disclosure. Nah, sensitive information disclosure ini masuk ke dalam CWE 200. Oke. Jadi buat kalian yang pengen lihat referensinya, kalian lihat aja di Google ya, cari CWE 200 dan kalian baca-baca di sini. Ya, judulnya adalah Exposure of Sensitive Information to an Unauthorized Actor gitu. Ini salah satunya bisa disebabkan oleh ya si Git exposure tadi, karena yang terekspos di sini adalah source code dari project yang kalian buat gitu. Dan kalau misalnya kalian nggak aware ya, mungkin kalian nyimpen banyak berbagai informasi sensitif di dalamnya. Contohnya kayak ini, AWS key atau mungkin plain password, mungkin ada juga case-nya seperti itu dan lain-lain sebagainya. Dan buat kalian yang biasa main di HackerOne, seharusnya juga udah bisa ngeliat gitu ya, ada banyak report yang berhubungan dengan Git exposure ini. Jadi kalian bisa cari aja Git exposure HackerOne kayak gini, dan kalian bisa lihat ya, ini ada banyak banget reportnya nih, ya. Dan ini salah satunya ada di Grab, ada di USDOD, dan lain sebagainya. Oke, di video ini kita akan coba bahas gimana tips untuk mencari Git exposure tersebut. Nah, sebenarnya video ini terinspirasi gue bikin dari salah satu postingan yang ada di LinkedIn, tapi sayangnya postingannya itu nggak gue save gitu. Nah, jadi di postingan tersebut ada satu bug hunter yang bikinin komen one-liner gitu, one line untuk mengautomasi pencarian Git exposure. Nah, di sini untuk komennya udah gue screenshot, tapi mohon maaf gue gak bisa ngasih kredit ke bug hunternya karena memang postingannya itu nggak gue save gitu ya. Jadi untuk komen pertama yang dia jalani di sini adalah dia ngejalanin komen si URL di mode silent untuk manggil ke crt.sh di sini ya. Dan kemudian dia melakukan pencarian atau melakukan crawling ke domain tesla.com. Kemudian di komen yang kedua, dia ngejalanin tool JQ namanya. Nah, tool JQ ini buat kalian yang nggak tahu, kalian bisa lihat di GitHub aja nih ya. github.com/jqlang/jq. Nah, ini adalah sebuah tool command line JSON processor. Nah, kemudian dia akan ngejalanin yang namanya Asset Finder. Nah, Asset Finder ini sebuah tool untuk melakukan recon yang benar-benar populer sih sebenarnya. Jadi gunanya itu recon segala macam aset yang berhubungan dengan target yang lagi kita pentest gitu. Kemudian, selanjutnya setelah menjalankan Asset Finder, kita ngejalanin set. Nah, sebenarnya ini kan ada utility Unix nih, set ya. Buat kalian yang belum tahu, set itu bisa dicari juga di Google ya. Kalian bisa lihat di sini set adalah Unix utility yang berfungsi untuk manipulating dan mengubah teks. Oke. Jadi intinya si Asset Finder ini setelah melakukan crawling dia akan diproses oleh si set ini untuk mencari directory dari Git-nya. Nah, kalian bisa lihat di sini directory Git itu sendiri di depannya ada tanda titik, artinya memang seharusnya itu adalah hidden directory gitu. Oke, setelah didapatkan kumpulan hidden directory-nya, dia akan di-probing dulu, dia akan diproses dulu sama HTTPX. Tujuannya buat apa? Buat kita lihat dulu konten length-nya dan status code dari request-nya. Kemudian, di sini dia ngejalanin tool yang namanya Aneo. Aneo atau Enu, terserah lah, mau nyebutnya gimana gitu ya. Kita bisa coba cari aja, Enu GitHub. Nah, di sini ada tool dari Tom Nom Nom, ya. Enu ini gunanya untuk a tool for adding new lines to files, skipping duplicates. Oke, buat kalian yang pengen tahu lebih detail, coba langsung masuk aja ke masing-masing repository GitHub dari tool yang gue tunjukin tadi, gitu ya. Nah, ini bisa dijadiin one-liner sebenarnya, kayak begini. Nah, dan gue juga udah coba kembangin dikit gitu ya. Gue jadiin sebuah bash script supaya bisa dijalanin. Nah, di sini, kalau kalian gak kelihatan bisa gue coba zoom in ya. Nah, jadi
Ini cuman sekedar apa ya, supaya sekedar bisa nerima input aja. Misalnya di sini gue jalanin filenya adalah gitexposure.sh, kemudian diikuti dengan nama domain yang mau kita incer gitu, yang mau kita targetin. Dan kemudian dia akan mengeluarkan sebuah file output yang dimana nanti ini mengeluarkan hasil dari git exposure yang ditemukan. Oke, tanpa lama-lama lagi, kita bisa langsung cobain aja gitu ya. Kita bisa langsung cobain. Di sini gue udah siapin satu target ya. Ini nama domainnya lilacinsights.com dan kita bisa coba langsung jalanin aja. Oke, kita bisa jalanin di sini. Oke. Buat kalian yang nggak kelihatan, gue zoom in di sini. Oke. Nah, sebenarnya caranya gampang aja, tinggal langsung gini aja. Git exposure, habis itu nama dari domain yang mau kita cari git exposure-nya ya. Kita paste di sini. Dan kita cukup tungguin aja. Ya, di sini kalian bisa lihat ada total subdomainnya itu ada 4. Dan kemudian scanningnya udah selesai dan masuk ke dalam file ini. Kita bisa langsung lihat aja filenya. Nah, inilah gunanya tadi kita ngecek status code-nya ya. Karena kalian lihat di sini ada yang 404. Kita coba akses. Nah, lihat. Ini nggak ada, teman-teman ya. Tapi yang menarik di sini adalah ada yang statusnya 200 ya. Ada 2 nih. Jadi kita bisa coba hapus aja yang 404. Dan kita coba akses yang ada di domain utama. Ini kebetulan nih ada di domain utama nih. Jadi kita coba akses aja. Nah, muncul ya. Jadi coba head-nya kita hapus. Nah, ini lebih lengkap lagi nih. Nah, ini udah sangat menunjukkan kalau ini adalah git exposure gitu. Oke, jadi untuk yang di domain utama, kita berhasil menemukan git exposure. Dan untuk di salah satu subdomainnya kita juga bisa cek ya. Kita cek sekarang. Nah, di salah satu subdomainnya ternyata ada juga nih. Nah, ini bentukan dari directory git yang terekspos gitu. Dan ini sebenarnya kalau open bug bounty ya kalian bisa report gitu. Tapi kalau enggak ya udah nggak usah ya. Karena mungkin bagi mereka gak penting jadi ya nggak usah di report gitu. Nah, bahayanya apa teman-teman? Bahayanya adalah di sini kita bisa ngedump source code-nya. Jadi ada lagi satu tool di GitHub yang namanya Git Dumper. Nah, Git Dumper ini spesifik dibikin untuk melakukan dump atau ya ngedump gitu ya. Gue gak tahu bahasa Indonesianya apa, tapi intinya ngedump atau ngebongkar gitu. Supaya kita bisa lihat commits ataupun source code dan lain-lain sebagainya gitu ya. Supaya kita bisa jadiin bukti nanti kalau misalnya mau di-report. Dan ini udah gue install di PC gue, jadi gue bisa langsung coba jalanin aja ya. Cara ngejalaninnya juga gampang. Jadi gue coba bikin folder dulu di sini, mkdir git dump. Gue masuk ke sini. Oke. Gue tinggal jalanin aja git dumper. Habis itu parameter pertamanya adalah URL yang mau di dump. Nah, URL-nya adalah yang ini contohnya. Kita coba copy aja yang ini. Kayak begini. Habis itu ya udah, tinggal kita enter aja. Oke, di sini kita bisa tungguin. Ya, kita bisa tungguin si toolnya ini melakukan dumping. Oke, sebenarnya ini prosesnya bisa jadi sebentar, bisa jadi lama, ya tergantung seberapa banyak yang harus didumping gitu. Kita akan coba lihat apa aja yang di dalamnya gitu. Nah, ini dia nih. Ini adalah source code website tersebut gitu, website dari si lilacinsights.com ini. Dan seharusnya kita bisa coba buka aja ya. Kita buka lagi pakai Visual Studio Code. Dan di sini kalian bisa lihat ya, kodingan-kodingannya udah ada gitu. Contohnya di sini kita lihat news media, news.php gitu. Nah, ini ada kodingannya nih. Ya, kalian bisa melakukan analisa ke depannya gitu. Contohnya kayak tadi ya, harapannya kalian nemuin API key atau mungkin nemuin sensitive credential dan apapun itu, kalian bisa melakukan leverage gitu ya. Kalian bisa exploit lebih sensitif lagi actionnya gitu, gak cuma ngeliatin source code gini doang. Tapi kalau dalam skenario bug hunting di HackerOne atau Bugcrowd, ya sebenarnya ini udah cukup jadi POC sih. Kalian udah nggak perlu ngapa-ngapain lagi, tinggal report aja dan seharusnya reportnya bisa diterima gitu. Dan mungkin ini bisa jadi salah satu referensi buat kalian yang baru masuk di dunia bug hunting gitu ya.
Tapi buat kalian yang udah terbiasa, apalagi yang udah senior, mungkin udah nggak butuh lagi nonton video ini gitu. Oke, jadi sebenarnya ini peruntukannya buat kalian yang pemula dan pengen tahu apa itu Git exposure gitu. Oke, jadi kira-kira gitu teman-teman ya. Salah satu review dari komen one-liner yang dibikin oleh salah satu hunter di LinkedIn. Yang mohon maaf gue gak bisa sebutin siapa karena gue gak tahu tuh postingannya udah ada di mana, gue lupa. Semoga ini videonya bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih.